Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang Apakais itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjatkan pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, keseimbangan kebutuhan diri dan sesama. Sebelum bertobat, Sakeus adalah seorang yang dikenal tidak seimbang hidupnya. Ia dibenci banyak orang karena hanya mementingkan dirinya. Tampilan Yesus membuka fajar baru. Sakeus adalah salah satu dari sekian banyak orang yang hanya ingat diri, senang dengan kekayaan yang didapat dari hasil pemerasan. Tatkala Yesus datang ke Yeriko, tergeraklah hati Sakeus oleh keingintahuan sampai ia mau memanjatkan sebuah pohon. Keingintahuan Sakeus itulah yang melahirkan pertobatan. "Hari ini aku mau menumpang di rumahmu," kata Yesus. Tergugah, Sakeus pun berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Terjadilah perubahan dahsyat. Seorang yang mementingkan diri sendiri berubah menjadi seorang yang memperhatikan kepentingan orang lain. "Hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini," kata Yesus. Keselamatan itu datang karena pertobatan dari kepentingan diri melulu kepada kepedulian akan sesama. Sudah lama Sakeus tidak peduli akan orang lain, dan memang bagi dia tidak ada alasan untuk peduli, karena ia sudah meneguk kemakmuran hidup di atas derita sesama. Dan itu begitu lama membuat dirinya terbuai. Namun, kunjungan Yesus mengubah dirinya. Lawatan Yesus menjadikannya manusia baru dan selamat dan merdeka dari kungkungan kejahatan. Saudara yang terkasih, kita perlu waspada diri, karena mungkin kita juga condong mementingkan diri sendiri dan tidak mau peduli dengan sesama. Kita mungkin juga mementingkan hobi dan kesenangan diri daripada pasangan atau keluarga, kewajiban atau tugas. Kita pun tak merasa ada kesalahan atau kekeliruan. Kita pun merasa itu biasa-biasa saja. Padahal di balik itu orang lain merintih, menderita, terkadang tidak tahu kepada siapa harus mengeluh. Kita membutuhkan keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain. Kita bisa mengecek berapa persen dari hidup kita diperuntukkan bagi kepentingan diri
sementara persentase teramat kecil untuk pasangan, untuk keluarga. Luar biasa bila kita bangkit untuk menyeimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain. Berilah perhatian pada diri, tapi juga perhatian yang seimbang kepada kewajiban kita terhadap orang lain dengan keadilan dan kasih. Sehingga Yesus pun berkata, hari ini telah terjadi keselamatan untukmu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.